Halo, jumpa lagi bersama saya Ferry Amsari di acara Let's Show, ya, bincang-bincang soal politik hukum, anti korupsi, dan lingkungan hidup. Ada banyak hal yang menarik belakangan ini, ya. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah sebelum demo besar-besaran terkait rancangan undang-undang TNI, ternyata indeks harga saham gabungan kita anjlok luar biasa. Pasar saham ribut gitu ya, bumi bergoncang. Tapi yang menarik, setelah keributan, Pak Susmi Dasko, wakil ketua DPR kita dari Partai Gerindra, mendatangi dengan beberapa politisi Bursa Efek Jakarta. Secara ajaib, ya, tiba-tiba yang awalnya anjlok tiba-tiba menjadi naik, mulai hijau lagi gitu ya. Salah seorang politisi, Miss Bakun, mengatakan, Pak Dasko datang, harga berubah, indeks naik menjadi hijau. Wah, itu sebabnya tiba-tiba ada kegoncangan di jagat dunia maya, ya. Jangan-jangan peran Pak Dasko juga penting untuk memperbaiki marwah Manchester United yang juga sedang terpuruk. Siapa tahu kalau Pak Dasko datang ke Old Trafford, MU bisa meroket lagi, ya. Dan gara-gara prasangka baik publik para netizen kepada Pak Dasko, harapannya begitu Indonesia melawan Australia, Pak Dasko juga hadir supaya bisa mengubah, ya, 5-1 itu secara ajaib. Kan beliau ajaib soal angka-angka. Beberapa hari yang lalu teman-teman masyarakat sipil mengkritik rancangan undang-undang TNI, demo di mana-mana, ya, terjadi berbagai pertentangan. Rancangan undang-undang ini pada awalnya melarang prajurit aktif berada di jabatan sipil. Salah satunya yang menarik adalah posisi Mayor Teddy di Sekretaris Kabinet. Beliau, ya, prajurit aktif, menjabat di Sekretariat Kabinet yang tidak dikecualikan di Undang-Undang TNI pasal 47. Nah, ini problematika yang luar biasa karena, ya, Mayor Teddy diakalin supaya tetap bisa menjadi Seskap. Caranya dibuatkan Perpres yang memposisikan bahwa Seskap berada di bawah Sekretaris Militer Presiden. Dengan sendirinya, Seskap aman karena Sekretaris Militer Presiden adalah jabatan yang dapat dikecualikan untuk diisi oleh prajurit aktif. Nah, malangnya RUU kemudian diubah, ya, memberikan kesempatan kepada Mayor Teddy yang sekarang sudah jadi Letnan Kolonel untuk tetap di posisi jabatannya Sekretaris Kabinet tanpa perlu pensiun dari posisi militer, ya. Pertanyaan besarnya, ngapain dibuat Perpres kalau ujung-ujungnya revisi Undang-Undang TNI juga terjadi? Sudahlah, kita tahu perlu orang-orang istimewa yang kemudian perlu perlakuan-perlakuan khusus untuk mengubah rancangan undang-undang ini. Yang menarik lagi, di Sulawesi Utara ada aksi luar biasa, ya, teman-teman mahasiswa. Yang luar biasa itu adalah jabnya, ya. Ketika biasanya teman-teman demonstran digusur oleh aparat, sekarang terbalik. Aparat mau gusur, kena jab. Jangan-jangan suatu waktu jab-jab ini akan berujung demokrasi bisa jadi wujud. Ketemu lagi di Let's Show bersama Ferry Amsari dan Auriga Nusantara. Bersama saya sudah hadir dua orang yang sedang berbeda pendapat cukup intens, ya. Pertama, Cing Abdel Akhrian. Ya, selamat. Ini pagi, siang, malam ya? Malam kita. Malam, oke, selamat malam. Ketahuan ya rekamannya. Dan Bung Rindra Dana, Kementerian Kegelapan. Selamat malam, tolong Bung Ferry, saya sekarang udah ganti nama jadi Rindra Danantara. Oh iya. Danantara.
Mohon maaf saya lupa terus. Gak apa-apa, kan kita saling mengingatkan. Ya. Saling ingat mengingatkan di bulan Ramadan. Ya. Bersama saya Menteri Kegelapan Bung Rindra Danantara. Terima kasih. Ya. Yang omsetnya sekitar 750 triliun. Luar biasa. Banyak ya. Banyak ya. Bisnisnya apa, Bung? Bisnisnya itu nanti tanya ke Pak Prabowo aja. Kalau Iya. ketemu. Oh, Iya. dia begini sama Pak Prabowo. Dikit. Tinggal begini ya, Bro. Itu bukan ranah saya. Ranah saya. Udah ada ya kalau itu. Tolong di bip. Iya. Ya, dua orang ini cukup berbeda signifikan. Satu mendukung gagasan Pak Prabowo soal RUU TNI. Satu lagi berbeda, Cing Ya. Adel dan saya juga, mohon maaf kami Berbeda koyok soal, nih, ya. saya berbeda juga soal RUU TNI. Kita ingin mulai tanya-tanya Ya. ke Pak Menteri Cing terlebih dahulu. Karena beliau yang buat kisruh kan, mengantarkan kita ke kegelapan. Kenapa nih Pak Prabowo buat kembali kita ke suasana militeristik Orde Baru ya Pak Menteri? Saya rasa sih belum sampai seperti Orde Baru ya. Ini baru Orde Ba aja. Runya Iya. tinggal dikit lagi. Atau ini baru order lah. Ini baru order. Baru order ya. Baru order. Iya. PO masih PO. Iya, masih PO belum turun ya. Iya, belum turun. Tapi ya saya juga udah bilang kalau mamanya kita ini udah resmi masuk ke era kegelapan sekarang memang. Ini memang kemarin dengan disahkannya UU TNI tersebut, RUU TNI jadi UU TNI udah disahkan, ya itulah kita masuk ke era kegelapan. Jadi kelihatannya Pak Prabowo tuh pengen cepet-cepet kelihatannya ya. Saya juga bagi kami di kementerian ini juga kebetulan kami kan nggak masuk ke grup kementerian lain ya. Jadi kami cukup kaget ternyata secepat ini gitu loh. Jadi ada grup yang nggak ada lo-nya. Iya, sama kayak ada grup yang nggak ada Pak Prabowo-nya juga. Sama lah. Sama pasti ada ya. Iya, pasti ada. Pasti kita pernah menjadi orang yang ada grup yang nggak ada Nggak ada kitanya. kitanya, gitu. Ada, dan Iya. kita yang diomongin. Iya. Iya. Tapi apa alasannya kita perlu menempatkan pejabat atau prajurit aktif ke jabatan-jabatan sipil ya? Saya rasa sih memang ada beberapa seperti yang diatur di 16 sekarang jadi 16 ini ya apa namanya Kementerian lembaga. Kementerian lembaga Ya. yang bisa dijabat gitu. Saya rasa sih itu masih sesuai kok dengan ininya dengan kerja fungsi dan itunya TNI itu masih sesuai. Masih sesuai. Gitu. Khususnya kayak yang ini kan apa namanya yang selain perang itu loh. Ini apa namanya, Operasi militer selain perang. OMSP. Operasi militer selain OMSP. Ya, selain perang. OMSP. OMSP. Ya, terus habis itu tuh saya rasa sih masih sesuai. Kan salah satu fungsi TNI itu kan adalah menjaga wilayah perbatasan kan. Iya. Itu saya rasa tuh memang selalu dibutuhkan seperti yang kemarin di DPR itu juga kan dia sedang menjaga wilayah perbatasan. Perbatasan antara DPR sama enggak. Sama rakyat. Maksudnya Kan dia tetap menjalankan tugas itu. Teritorial ya? Perbatasan kan. Iya, Jaga iya. teritori. Benar juga Cik. benar sih benar. Cuma permasalahannya kan itu justru sesuatu yang tidak kita butuhkan, Bung. Kita tuh kadang tuh kita tidak tahu apa yang kita butuhkan. Bung Abdul selalu kayak gitu. Jadi gini, saya selalu bilang rakyat itu suka melihat kan ada namanya kan udang di balik batu kan. Nah rakyat itu melihat batunya terus. Batunya. Nah, kami tuh mencoba datang ke sini berkali ke tempat Bung Ferry dan beberapa rekan-rekan lain itu adalah untuk Melihat memperlihatkan udangnya ke warga sebenarnya. Iya, tapi maksudnya jangan terlalu kayak misalnya ya, maaf ya Bung ya, misalnya ini pembahasannya juga terlalu terburu-buru kan. Iya. Ini RUU yang tidak ada di janji-janjinya Ya, di bakal prolegnas juga Bahkan tidak ada di Iya. Prolegnas juga tidak ada. Maksudnya kalau pengen dikasih tahu itu dikasih tahu dari awal-awal, jangan tiba-tiba ujuk-ujuk gitu. Kenapa ini? Jadi gini, sebenarnya kan kalau mamanya terbuka dari awal itu kan membentuk paranoid sebenarnya ya. Kan salah satu dari Tujuannya mulia semua ya. Mulia semua. Mencegah paranoid dalam masyarakat. Karena kan ini sekarang keadaan lagi gini kan kita gampang panik. Panik, benar. Habis itu kalau mamanya tiba-tiba dibuka dengan masyarakat, wah ini nanti jadi wajib militer. Itu kan salah satu implikasinya katakan itu kan ditakutkan kan. Sebenarnya nggak ada. Tinggal bilang kayak
nanti yang ditakutkan itu sebenarnya tuh tidak ada. Takutnya nanti kalau diumumkan sejak awal, salah satu yang ditakutkan adalah jadi wajib militer. Padahal kan sekarang dari yang kemarin itu, rakyat itu langsung melawan militer kan kemarin. Jadi wajib militernya ini sebenarnya kenapa kemarin sampai terjadi bentrokan di akhirnya itu adalah karena sekarang tuh Pak Prabowo tahu betul nih dunia global ini sebenarnya nih disinyalir nanti mau perang dunia ketiga. Jadi sebelum melawan tentara asing kita lawan tentara dari Kita dalam negeri. sendiri. Ini bagian dari upaya pelatihan perang, angkatan perang ya. Iya betul. Jadi sebenarnya bukan wamil, ini sunah militer, nggak wajib militer. Nggak wajib-wajib banget Wajib gitu ya. banget kan kemarin. Sumil ini ya. Iya, Jadi Sumil ya. maksudnya yang kalau mau bentrok dengan melatih diri. Ya, maksudnya- Melawan militer itu ya silakan Maksudnya itu ke DPR. dapat ide dari mana melatih kemampuan militer sama warga negaranya sendiri. Ini namanya juga kan melatih itu kan ini tapi bukan paksaan. Kalau mamanya Kalau warga nggak mau ya nggak apa-apa. di rumah. Di rumah terus habis itu bisa Ini saya via sosial mohon media. maaf ya, Ceng, Iya. saya agak mulai berubah nih. Iya. Saya agak Oh, kesini. saya juga kayaknya agak. Sebenarnya kan ini juga udah dimulai kayak kemarin. Kenapa bisa jadi seperti ini? Ini adalah kehebatan seorang Pak Dasko sebenarnya. Ini kenapa ini bisa terjadi? Iya, iya. Waktu coba IHSG Cuman dilihat, cuman langsung dilihat naik. hijau langsung. Oh. Dia datang ke DPR, partai merahnya langsung hijau juga. Langsung jadi MU Iya MU menjadi lebih baik. menjadi lebih baik. Tapi kenapa tidak datang waktu Indonesia Australia? Kan yang harus dihijaukan tuh nggak semuanya. tidak semua hijau. semuanya. Iya, iya. Karena yang penting kan kemarin dia butuh menghijaukan yang di DPR dulu gitu. Iya, iya. Pantesan kalau lampu merah dia nggak pernah berhenti. Jalan terus ya karena langsung hijau tuh lampu ya. Iya benar. Kayak gitu. Iya. Levelnya tuh Don Dasko tuh udah begitu. Nah, sekarang dari sudut pandang Ceng Abdel lah, Iya. sebelum kita dihipnotis Kementerian Iya. ke-8 ini. Kenapa menolak RUU ini disahkan? Ini sih yang saya baca-baca aja ya, yang saya baca-baca misalnya dari prosesnya yang tadi dibilang tidak masuk ke prolegnas, kenapa harus dimasuk, kenapa harus tiba-tiba, katanya ini sebenarnya RUU-nya udah lama untuk dibahas, bahkan udah belasan tahun katanya gitu, tapi belum dibahas. Itunya artinya kan memang tidak ada urgensi yang harus menyebabkan ini buru-buru dibahas. Terus kenapa di tahun ini harus buru-buru dibahas pada saat masyarakat sedang disuguhkan sama isu tentang kenaikan pangkat yang luar biasa dari Mayor Teddy. Terus ada juga udah banyak terjadi diskusi boleh nggak sebenarnya ini haruskah Mayor Teddy-nya pensiun? Ya. Ternyata enggak karena memang udah disiasatin sehingga penempatannya tidak melanggar aturan. Apalagi Pak Presiden SBY kan bilang kalau mau menjabat berhenti dulu. Apalagi ada mantan jenderal ya, Gubernur Lemhanas yang sekarang jadi dubes gitu ya, Jenderal Agus Sudibyo mengatakan ya berhenti juga. Tapi kalau peraturannya akhirnya sudah membolehkan, kan kita sering bilang akhirnya peraturannya disesuaikan dengan apa yang dengan keinginan. Nah, jadi berbarengan itu mungkin jadi sentimen masyarakatnya jadi semakin tinggi ngelihat ini ada apa-apa gitu. Iya. Itu kenapa Pak Men? Kalau menurut saya sih kenapa waktu itu mendadak dan kesannya sembunyi-sembunyi itu kan sebenarnya ini masih berkelanjutan dengan program Pak Prabowo waktu itu yang pejabat-pejabat itu diretretkan, dikasih pendidikan militer. Ini sebenarnya jadi sekarang anggota DPR ini sedang dilatih untuk bergerilya. Bergerilya itu butuh cepat. Jadi makanya itu sembunyi-sembunyi berkaitan dengan Mayor Teddy tadi yang Letkol sekarang Letkol ya. Itu Mayor tuh udah kayak nama di dia. Iya. Mayor Teddy. Namanya Mayor Mau Teddy. jenderal dia juga tetap Mayor. Kapten Amerika gitu. Jadi maksudnya udah jadi satu. Mau tetap Mayor Teddy dia sampai. Kapten Amerika nggak bisa naik pangkat kan? Nggak bisa naik pangkat. Mayor Teddy juga. Iya. Seakan-akan nggak bisa naik pangkat, tapi ternyata udah letkol. Iya, tapi emang lebih memudahkan gitu loh. Karena kan sebenarnya Mayor Teddy itu sudah ada lagunya sejak dulu sebenarnya. Itu yang C A minor, D minor ke G, Mayor Teddy. Nah, sekarang kan ganti lagi. C A minor, D D minor ke G, Letkol Teddy. Nanti naik lagi. C lagi ya. Harus gitu. Iya. Maksudnya Komika musisi ngerti nggak nih? ya, maksudnya berubah-berubah terus ya kendalanya itu sih sebenarnya. Lagunya tuh jadi harus diubah lagi. Diubah-ubah lagi ya. Tapi kalau boleh saya tanya, Pak Menteri dulu pernah berdinas militer.
Saya belum pernah kebetulan. Saya juga waktu Tapi badannya mantap. Iya, Bajunya terus pakaiannya hijau. juga. Iya. ini kan memang apa namanya? Jadi kalau ada dibutuhkan saya langsung bisa berangkat. Oh, gitu loh. Komcat. Apa tuh? Komando cadangan. Komponen cadangan. Oh, iya, Komponen iya. cadangan. Iya. Komcat ya namanya. Iya, komponen Ya, bisa cadangan. dibilang seperti itu. Kalau untuk langsung berangkat. Tapi emang ada pendidikan militer yang pernah ya mungkin pendidikan kayak kan misalnya masuk satu lembaga terus ada kayak LDK-nya lah kayak gitu. Oh, Pernah? kayak gitu. Saya dulu paling apa ya? Saya itu paling dekat dengan militer itu waktu zaman saya kompetitif main Counter Strike. Udah itu aja. Digital ya. Iya, digital. Digital Digital. sekarang semuanya digital. Iya, Iya, kan militernya lebih ke ada digital. rencana angkatan keempat kan? Iya. Ya, Cyber. angkatan cyber kan. Ya, cyber. Di Gmail berarti namanya. Di Gmail. Di Gmail. Jadi ya kadang mungkin sebelum ditanya juga nih mending saya langsung utarakan juga karena yang salah satu yang kontroversial berkaitan dengan jabatan itu kan sebenarnya pemberian jabatan letkol tituler lah dengan Pak Deddy Kobusier ya. Deddy siapa sih? Deddy Kobusier tuh jadi nama. Iya. Maksudnya Deddy siapa aslinya tuh saya juga lupa. Deddy Cahyadi. Cahyadi ya. Iya. Nah, jadi udah diberikan letkol itu juga sebenarnya tuh sangat pertimbangannya tuh udah sangat jelas gitu loh. Karena kan beliau tuh salah satu mentalis dan pesulap yang handal kan sebelumnya kan. Jadi seperti kita tahu, kalau mamanya sebenarnya tuh tentara tuh juga sambil pesulap lah. Dia jago ngilangin orang kan, tapi balikinnya masih susah. Nah, sementara kalau mamanya pakai kamuflase gitu, Pak. Nah, Deddy Kobusier ini Iya. kan pesulap dia bisa ngelatih TNI itu tentara tuh untuk ngebalikin gitu loh. Jadi jangan cuma ngilangin. Ada positifnya. Ada positifnya dan maksudnya saya udah lihat itu kontennya. Yang ngilangin orang. Iya maksudnya kan kebalikinnya harus diajarin. Kebalikinnya harus diajarin sih. Iya. Menarik. Nah, terus abis itu yang saya juga lihat waktu itu Bung Ferry itu ada konten kenapa ada mungkin Letkol Deddy ini melanggar beberapa ketentuan di TNI seperti kurang sopan, disiplin apa segala macam. Sebenarnya gini, dia itu suka dia itu sebenarnya menurut saya cukup rendah hati sebenarnya. Rendah hati? Iya, karena Rendah hati atau rendah diri? Sebentar. Iya. Jadi Maaf. jadi gini, jadi dia dia tidak kan kalau mamanya orang bangga dengan jabatannya dia akan selalu menggunakan Pakaian kebesarannya. pakaiannya terus ataupun ibaratnya aksesoris yang berkaitan dengan jabatan dia tersebut. Tapi coba pernah perhatikan nggak bahwa kalau mamanya Deddy Kobusier ketika sedang membuat konten itu dia tidak pernah pakai baju. Dia tanggalkan itu Dia semua. tanggalkan itu semua. Tidak pernah pakai baju. Jadi dia tuh ketika memberikan statement dia tidak mewakili TNI, dia cuma mewakili orang tidak pakai baju. Jadi komunitas tidak pakai baju. jadi kayak perenang gitu-gitu loh. Jadi mungkin itu yang dia wakili. Polo air. Iya, loncat indah. Gitu loh. Kayak gitu-gitu yang dia. Oh, komunitas nggak pakai baju. Kalau nggak pakai baju bukan mewakili TNI dia ketika ngomong kayak gitu. Saya mulai cemas dengan kesadaran pikiran saya sendiri, Ceng. Karena kan di dinas militer tuh ada 3 jenis ya minimal, Bung Rin. Iya. PDU, pakaian dinas upacara. Iya. PDH, pakaian dinas harian. Upacara. Harian dan PDL, pakaian dinas lapangan. Iya. Upacara semua tuh. Hari-harinya upacara, latihan. Nah ya karena Lapangan militer upacara. kan. Iya. Nah kalau nggak pakai baju itu kayak nggak cocok dengan disiplin militer. Nah, Undang-undangnya ada tuh. Ada betul memang, tapi kan dia tuh sangat ini kan ya. di rumah ya. Tapi dia menjaga. Saya udah kesini aja deh ya. Lebih enak Sini ngomongnya. deketan. Dia udah di rumah juga. Rekrut juga cuy. Iya udah di rumah juga dong. Masa ntar dia bilang udah di rumah masih dipakai aja tuh baju. Iya kan gitu kan, gerak. Tapi Cing, dia kan menyatakan sendiri, Bung Rin, Iya. bahwa ini mungkin adalah pertama kali dia dapat perintah menjalankan tugas sebagai staf Iya. khusus Menteri Pertahanan. Iya. Itu pakai kaos. Oh. Dan di beda akun. Wah, kurang gue sih. Bener sini. Iya. Kayaknya gagal saya. Tapi Dia beda kan akun. tetap juga tidak Dia etis beda untuk akun. militer, Cing. DC Kemhan. Itu untuk segala sesuatu kegiatannya dia berhubungan dengan Letkolnya. Yang dia dada-dada aja di situ. Iya, dia banyak tuh pakai Saya pakaian. belum pernah lihat dia ngomong pakai baju
tentara soalnya sebenarnya. Ah, di ada DC lebih gagah dia daripada Lebih gagah ya? jenderal. DC.Kemhan. Dia ngomong di situ ya. Iya, dia ngomong tuh di situ. Bukannya makin salah, Cing. Kenapa? Karena akun resmi yang dia gunakan sebagai staf sus dan dia terikat sebagai militer untuk menjalankan tugasnya dengan pakaian tertentu. Apapun kondisinya. Apapun kondisinya, karena ada normanya, Cing, bahwa baik prajurit maupun yang diserupakan dengan prajurit, salah satunya letkol tituler, maka dia wajib menjalankan apa yang menjadi keharusannya. Keharusan prajurit. Iya, keharusan prajurit. Belum lagi kalau kita pakai 8 wajib TNI kan, Iya. bahwa harus baik kepada rakyat, memberikan contoh yang baik kepada rakyat dan segala macam. Dan dia sebagai institusi kan harusnya pakai pakaian dinas, Cing. Bukan pakai baju kaos, Cing. Yang di DC Kemhan itu juga. Ya. Nah, Emang? kembali ke saya lagi, Cing. Iya, kayaknya sih iya. Iya, bener itu. Jadi di DC Kemhannya itu begitu. Harusnya tuh dia harus pakai Tetap pakai. Pakai kalau pakai dinas harian itu kan yang hijau yang sering dia pakai. Iya. Iya. Yang ketika dia menghadap juga kasat kan. Nah, itu yang kemarin anehnya tidak dia pakai padahal mewakili institusi. Oh, iya. Jadi maksudnya mungkin ada itu harus di ini ya, Harus ditegur. Nah, yang menegur adalah atasan langsungnya. Ankum namanya, atasan langsung pemberi hukuman. Ankum. Ankum. Ya. Itu band pendek, biasanya panjang ya ini ya. Iya ya. Biasanya panjang tuh singkatan ya. Ya. Ankum, atasan. Ankum, atasan langsung pemberi hukuman. Kalau yang tituler ini, jadi kita nanya sama dia. Kalau yang tituler ini di mana sih ininya kesatuannya? Dia kan diminta di Angkatan Darat. Oke, tapi kan Angkatan Darat banyak kesatuannya tuh. Kayak yang misalnya, yang saya tahu yang sering didengar ada Kopassus, ada Zeni, nah itu dia di mana nih? Dia ditugaskan khusus karena itu tituler kan. Ditugaskan khusus untuk mensosialisasikan. Nah kalau angkatannya nggak ada, nggak mungkin juga, Cing, dikasih angkatan. Dia bukan Angkatan Darat. Dia Angkatan Darat, tetapi tidak ditugaskan ke pasukan-pasukan, penyedia alat perang, Zeni misalnya, dan lain-lain, tidak. Dia cuman untuk menjelaskan banyak hal. Gitu. Sosialisasi aja. Sosialisasi. Humas. Kayak dulu Idris Sardi kan juga pernah. Iya, tapi kan dia pasti di bagian musik dong. Bagian musik. Iya. Begitu selesai musiknya dia tidak lagi menjadi prajurit. Nah jadi kalau Deddy Corbuzier itu selama dia nggak pakai baju, dia akan selalu jadi prajurit, Cing. Kalau dia udah kebalikan dia mewakili nggak baju sama kayaknya itu dia motor yang dikunci stang itu. Soalnya dia kalau ngomong selalu miring. Ini kayaknya dia kadang kita harus ngelihat dia mewakili, harus lebih inilah lebih dalam. Saya boleh ke agak yang lebih substantif. Boleh. Ya boleh. Karena kayaknya saya kalah berdebat deh kalau dengan Pak Menteri Kegelapan dan Cing Abdel pun sudah mulai agak kegeser ini. Mengkhianati saya. Iya. Kayaknya emang benar yang dijalankan gitu. Logikanya dapat benar ya. Nah, saya mau masuk ke soal begini, ketakutan publik begitu tentara atau militer diberikan jabatan-jabatan tertentu, tugas mereka sebagai prajurit untuk mengawal teritorial jadi bermasalah. Tetapi juga soal keterkaitan mereka di dunia bisnis, yang mungkin itu sangat berbahaya. Nah, dugaan ini kan bisa terjadi. Tentara masuk dunia bisnis kayaknya mereka lupa latihan deh. Jadi ini sebenarnya kayak kembali seperti Orde Baru dulu, kan sebenarnya ketakutannya itu. Ini adalah ibaratnya sekarang mungkin memang belum segitunya, tapi ini adalah langkah mundur pertama kan sebenarnya. Langkah mundur pertama. Iya, yang ditakutkan sama masyarakat. Kan. Dia udah mulai masuk ke takutnya nanti berbisnis gitu ya. Sebenarnya sih kalau kemarin kita dengar Ibu Puan katanya nggak ada tuh. Nggak ada. Udah keluar belum sih UU yang udah jadinya? Udah ada, kita udah bisa lihat. Udah ada naskah akademiknya. Udah ada. Ya. Iya. Tapi di situ memang tidak tertuang. Kan itu dia tapi kan kembali lagi nggak perlu takut dan nggak perlu ragu karena dari sekarang saja mereka tuh juga sudah berbisnis jagain sabung ayam.
Kan udah sekarang udah ada bisnisnya. Katanya itu juga yang membuat kecemburuan. Kecemburuan. Nah, tapi Yang lain jaga judi online, ini mah judi sabung nah, awet. berarti kan menghina tapi sekali. sebenarnya bukan menghina, itu sebenarnya kayaknya terlalu. Nah, ini kembali lagi para tentara itu tidak bisa melihat sebenarnya itu kan ini ya, satu kesinambungan, yang satu jaga online, yang satu jaga offline gitu loh. Oh, Atau mungkin kan lebih sebenarnya merakyat juga ya. menurut mungkin sebenarnya masalahnya itu justru di Komdigi yang kurang kurang aktif. Harusnya tuh gimana kalau mamanya judi sabung ayamnya itu didigitalisasi gitu loh. online-kan. Di online kan. Jadi ada sama-sama jaga judi online kan. Iya, jadi jaganya juga satu aja. Iya, jadi yang ini jaga yang judi ayam online, yang ini satu judi online Iya. slot gitu loh. kok Cing Abdel jadi membela? Bukan nggak membela, ini memang Delapan? masuk akal semua gitu. Apa ya namanya penjelasannya gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu dikatakan karena memang sudah begitu gitu loh. Udah ada ya. Iya, kan takut kan dilegitimasi kan Pak sebenarnya. Men, Iya. sebelum mentalitas dan cara berpikir saya juga terpengaruh dengan Pak Men seperti Cing Abdel, saya ingin panggil teman saya. Oh, boleh. Seorang peneliti mau Belum menjelaskan. tentu nggak terpengaruh loh nanti. Nah, itu juga penelitinya ya. itu Mas juga. Saya hanya menjalankan tugas saya. Saya ingin panggil teman saya, sahabat saya, seorang peneliti di Auriga, Bung Timer Manurung. Ya. Selamatkan saya, Bang. Sudah. Salam kenal Cing. Ya. Kenal. Dan antara. Iya. Rindra dan Antara. Dan antara. Bang, tadi kan dengar nih, alasan Pak Menteri itu cukup janggal bagi saya, walaupun masuk akal ya. Sahabat saya juga tertarik nih dengan gagasan itu. Nah, Abang melihat bagaimana sebenarnya dampak dari masuknya teman-teman militer ke ruang sipil ya, terutama kalau bicara penelitian Abang yang berkaitan dengan bisnis dan TNI, terutama bisnis lingkungan ya, tambang, hutan dan lain-lain. Ini gimana Bang, kita mau menyehatkan pikiran kita lagi Bang? Ya, menarik tadi dan menurut saya justru Menarik memang juga. Kan udah pembukaannya udah ini ya. Ini acara ini kayaknya. Boleh coba saya. yang hebat dari rejim ini adalah kemampuan dia menjelaskan pada yang ingin dia jelaskan. Tapi yang tidak dia jelaskan atau yang tidak disampaikan itu nggak pernah dibahas. Contohnya Pak? Misal gini, yang kita bahas kan hanya 2 pasal di Undang-Undang TNI yang baru. 47 dan 53 ya. 7 dan 53 di 14 kementerian lembaga negara. Tapi yang tidak disampaikan adalah bahwa, jadi kalau saya ikut kepada banyak peneliti yang menyebutnya dui fungsi ABRI. ABRI itu artinya polisi dan tentara di satu tempat. Iya, iya. Jadi yang tidak disampaikan adalah bahwa pada saat ini atau sejak zaman Pak Jokowi sebenarnya polisi dan tentara sudah masuk ke kementerian-kementerian lain yang justru di luar 14 tadi. Kok boleh? Nah, itu pertanyaannya. Oh. Artinya misalnya, jadi banyak RTD aja boleh. banyak sekarang perwira tinggi TNI dan polisi yang menjadi dirjen, Sekjen ya. sekjen di kementerian, menteri, wakil menteri di, saya sebut yang sumber daya alam. Saya tidak, biarkanlah yang non sumber daya alam urusannya. Iya, yang lain. Di Kementerian Kehutanan barusan mengangkat 1 irjen polisi sebagai inspektorat. Ada di Kementerian Pertanian beberapa orang, jadi dirjen dan setara eselon 1. Ada di Kementerian ESDM, ada di ATR BPN, ada di Kementerian di Bank Tanah, ada di Kementerian apalagi yang KKP. Jadi yang seperti ini sebenarnya yang tidak tersampaikan. Dan kita lihat dari zaman Pak Jokowi memang karena kemampuan komunikasinya yang tidak disampaikan ini yang justru sebenarnya dirasakan oleh publik. Tapi tidak nyampe, sama seperti ketika kita melihat bagaimana sekarang kodam-kodam tiba-tiba berfood estate. Iya, iya, iya. Ada paling tidak 5 kodam yang ditugaskan bikin food estate di Ciletuh, sekarang misalnya Lanut, lapangan udara Hussein Sastra Negara itu jadi food estate misalnya gitu. Lapangan udara tuh. Ya, apa yang ditanam, Pak? Mungkin kalau kan orang nggak bisa masuk. Nah, persoalan kita adalah orang nggak bisa masuk. Oh nggak bisa masuk. Nggak bisa, Mas. Iya. Nggak militer kan? Bukan militer. Nah, persoalannya Daerah teritorial transparansinya ini. militer. Nah, jadi menurut saya memang penjelasan tadi logis, bisa kita terima, tapi banyak hal-hal lain yang perlu kita dudukkan
sehingga kita bisa melihat semuanya secara komprehensif. Pak Men, ini fakta baru nih Pak Men. Pak Men berubah pikiran nggak? Saya rasa sih memang itu masih berkesinambungan dengan ini ya fungsi TNI juga gitu loh. Jadi karena kan itu kan sebenarnya mereka harus menjaga kerahasiaan kan sebenarnya ya. Nah itu adalah benar. Tapi maksudnya rahasia maksudnya nanam apa aja masa kita nggak boleh. Kita Nggak boleh tahu Kita sih. sudah dibilang Cing waktu itu nanamnya jagung, nah tumbuhnya singkong gitu loh. Nah kita tuh, itu teknologi yang kalau mamanya orang luar negeri tahu, gimana Bahaya, coba? iya. Bahaya. Kalau di Kalimantan Tengah nanamnya padi, tumbuhnya sawit. Nah tuh, itu kan udah terbiasa kan kayak gitu kan. Ya maksud Tapi memang kita sudah dididik sama lagu-lagu zaman kecil yang ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun pisang tuh. Nah, iya. Kembali lagi kan. Iya udah dari awal kita udah digocet-gocet ini. Ya ada beberapa hal tuh yang masyarakat tuh belum siap gitu loh, Siap ya. dengan keadaan di lapangan. Bang, Iya, bang, iya. bang, Siap. kami butuh Ini fakta, militer kan? saya butuh Harus fakta ngomong baru siap bang. kita. Iya, Iya, fakta baru bang supaya kesesatan Menteri Kegelapan yang sudah mempengaruhi Cing Abdel ini bisa kembali ke arah yang lebih cerah bang. Apa fakta yang bisa menjelaskan bahwa ini tidak sehat bagi demokrasi? Satu tadi, ketidakbisaan publik mengakses apa sebenarnya yang terjadi di dalam sana. Sehingga kita nggak tahu ruang-ruang gelap, kan Kementerian Kegelapan. Kita tidak tahu transaksi-transaksi apa yang terjadi pada ruang-ruang gelap itu. Nah, simulasi di Fairmont kemarin itu sebenarnya seperti ini gitu loh. Misal, Kenapa? Tunggu. Jadi Fairmont negara bagian Amerika tuh yang kemarin di hotel Hotel tuh. Fairmont, ya. Jadi emang terbiasa tertutup. Jadi rakyat itu sudah jadi dulu tertutupnya taruhlah di pedalaman Kalimantan. Nah sekarang ini di tengah kota. Jadi biar Dijaga tentara lagi. dijaga tentara. Itu bagaimana mereka bisa menyembunyikan? Jangankan kebun, RUU pun mereka bisa sembunyikan. Nah itu kalau mamanya sayangnya kemarin keburu dilabrak ke dalam. Kalau mamanya ditunggu dikit keluarnya singkong juga. Sidang RUU keluarnya singkong juga ya? Iya. Nanam apa ya keluarnya singkong aja. Iya, udah. atau sawit. Atau sawit Atau gitu sawit. tiba-tiba ada di dalam situ. Tapi mungkin ini karena jadi ada kerancuan ya, misalnya militer bikin food estate. Ya, Apakah proyeknya ini proyek militer ataukah proyek pertanian ya? ya sipil. Apalagi alasannya adalah ini menjaga nanti akan ada perang dunia ketiga. Misal, kan logika itu yang harus kita Logika itu yang Bung Rin juga sampaikan tadi. Sekarang bagaimana kita tiba-tiba bisa berperang kalau tentara kita jagonya jadi nyangkul? Nah, benar nih, Cing. Nih menarik nih, Cing. Persoalan kita kan. Nih benar nih. Ini terbantahkan menurut saya argumentasi Menteri Kegelapan tadi. Bahwa harusnya tentara itu sibuk latihan perang. Bukan latihan sibuk nyangkul. menanam. Kan saya Ada lah Bung Rin. Iya. Ini Dia pengkhianatan ngomong- yang betul-betul nyata sudah. Di Perang Dunia Ketiga ya. ya. Perang Dunia Ketiga kita kan nggak harus ikut perang. Ngapain sih biarin aja mereka yang perang. Bahkan Albert Einstein pernah bilang, saya nggak tahu Perang Dunia Ketiga itu senjatanya apa. Tapi Perang Dunia Keempat udah pasti pakai tongkat sama batu. Karena itu begitu selesai Perang Dunia Ketiga selesai itu Peradaban teknologi berubah. punah. Nah, jika kita udah siap Dengan biasa singkong dan cangkul. Dan cangkul. Kembali lagi Kembali dengan tangan lagi. kosong. Nah, Dan Berburu meramu. berburu meramu. Dan kembali lagi gini. Bang, selamatkan saya, Bang. Bang, data baru, Bang. Waktu dulu juga disebutkan ya, salah satu wacana itu apa namanya makan bergizi gratis itu pakai serangga kan. Oke. Nah, pakai serangga itu salah satunya kecoa. Kecoa itu bisa survive nuklir katanya. Jadi makanan itu kita udah kenapa Mempersiapkan kita tuh udah ketahanan, dipersiapkan ketahanan Diri diri orang Indonesia itu. kalau dapat tahannya, kalau dapat jijinya doang. Ya kan harus ditahan-tahanin kalau udah makanannya itu doang. Atau kita punah dulu baru jadi kecewa gitu kan. Nah, bisa Iya, jadi kayak iya, gitu. iya, Bisa. Bang. Bukan, justru saya sedang membantah bahwa jadi kecoa itu jalannya karena kita akan jadi punah duluan. Iya. Kecuali Indonesia bubar duluan. Iya, 2030. 2030. Dan kalau kita lihat misalnya sekarang kita lihat pada perang yang kini ada lah gitu. Kita lihat perang Ukraina. Itu kan perangnya udah drone ke drone segala macam. Iya, manusianya Bagaimana tentara kita yang jago nyangkul, nerbangin drone pun nggak bisa gitu. Ubi dilempar ke drone, Bang. Ya itu artinya kan adalah kita tidak sedang menyiapkan diri kita juga sebenarnya untuk jadi jawara perang. Apalagi menurut saya gini,
tadi contoh Deddy Corbuzier menurut saya menarik karena yang perlu kita lakukan bukan kepada menarik TNI atau polisi kepada sipil, tapi justru menurut saya yang kita perlukan adalah bikin undang-undang yang membuat sipil kompeten. Deddy misalnya kompeten pada komunikasi, itu bisa masuk tentara. Justru yang kita butuhkan adalah masuknya orang-orang kompeten di dalam TNI. Ya. Kalau itu sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar tuh Bang. Tiap-tiap warga negara punya kewajiban untuk membela negara dan pertahanan kan. Iya tadi yang bukan yang jadi wamil kan, bukan sumir tadi kan. Tapi yang pantas kan Bang, kan yang pantas ya. Ya, yang kompeten lah gitu ya. Nah kan kalau ternyata militer pantas Bang, layak sambil berperang dia juga punya pengalaman di bidang pertanian, berburu dan meramu ya. Apa salahnya Bang? Kalau kita lihat misalnya kita lihat negara lain, Amerika lah mungkin negara yang paling banyak berperang. Di Amerika kan orang itu tidak jadi tentara sepanjang hidupnya kan. Orang pulang perang itu jadi sipil kan di Amerika. Jadi makanya mereka punya semacam kementerian veteran. 30% ASN-nya itu veteran perang di mana-mana gitu. Itu bisa tapi dia nggak militer lagi. Yang kita inginkan adalah sipil saja gitu, keluar saja dari militer karena yang kita takutkan pada militer karena suasana konspiratif sesama korpsnya ini kan, membela sesama kawan. Begitu dia kemudian jadi punya bisnis, maka kemudian yang datang adalah rentetan dan kemudian kita nggak bisa mendapatkan akses pada apa yang benar-benar terjadi karena gelap semua di dalam sana. Jadi menurut saya fine dan bagus, kita justru harus meminta kalau ada misalnya kayak kalau kita lihat di YouTube-nya Pak Maruli Simanjuntak misalnya, konon jago bikin mendatangkan air karena bikin dam di NTT dan seterusnya. Mungkin ya udah keluar saja dari tentara, mungkin kementerian misal gitu, kan fine aja gitu. Nah yang kita tidak inginkan adalah bahwa membawa militernya kemana-mana sepanjang, jadi jangan pula ke toilet jadi militer juga gitu kan. Nah ini karena menyinggung Pak Maruli ya. Yang kampungan. Seberapa kampungan beliau ini pernyataannya Pak Men? Saya rasa sih kita tetap harus saling menghargai pendapat ya. Maksudnya apa yang disampaikan itu memang apa ya, itu concern nyata dari apa ya, dari masyarakat ke pemerintah dan khususnya ke militer gitu. Namun kembali lagi nih saya jelaskan kenapa saya ada di sini ya. Saya ini di sini adalah tugasnya untuk mengantarkan Indonesia ini ke era kegelapan dulu. Dan mungkin rekan kita ini belum tahu bahwa 2030 taruhlah bubar katanya kan. 2030 bubar terus semakin gelap. Nah tujuan Kementerian Kegelapan itu adalah menyambut Indonesia Emas 2045 Hijriyah. Tapi masih lama dong Hijriyah. Jadi, sekarang baru 14. Jadi 600 tahun lagi. Kekhawatiran ini justru ini apa namanya membuat pekerjaan kami semakin mudah sebenarnya gitu loh. Lebih cepat lagi menuju. Tapi kan jadi agak susah kita ini menurut saya contoh Indonesia yang bagaimana kita bisa berdiskusi dengan beragam perspektif. Iya. Bagaimana kita kemudian kalau menuju Indonesia Emas tadi ada gelap dulu, terus gimana dengan Indonesia Gemasnya Cing Abdel? Ya. Yang belum lagi nanti 24/5 Masehi di multidimensi yang lain gitu ya. Atau Indonesia lemas nanti jadinya gitu. Saya lemas aja lah, lebih enak. Lebih enak kalau lemas tinggal dipijit. Iya. Sebenarnya Cing, kalau dilihat informasi tadi, Ya. ada harapan bahwa Indonesia akan menjalankan negara secara tidak profesional. Kalau pakai logika teman-teman komika kan, komika yang tidak profesional kan juga akan jadi timbul masalah ya. Dia tidak akan berkembang lebih baik. Jadi kayaknya profesional aja lah Cing. Militer, sipil gitu ya. Polisi, iya. Karena menurut saya ya, militer ini akhirnya banyak mengambil porsi rezeki orang jadinya. Apa namanya, misalnya mau jadi dirjen, mau jadi dirjen dengan karir yang sebegitu lama, tiba-tiba dikirim dari tempat lain jadi dirjen. Pekerjaan orang hilang. Hilang. Kembali beliau. Tapi ini nggak soal pekerjaan orang sih menurut saya sih. Ada yang lebih besar. Karena ini kan ada kepentingan publik. Jadi kalau misalnya kalau saya melihat di sumber daya alam. Sumber daya alam itu kan saat ini bisa jadi sumber
rampokan untuk biaya politik dan segala macam. Bancakan politik ya. Bancakan. Nah, yang jadi soal adalah sumber daya alam ini dampaknya kan nggak langsung kalau sekarang kita tebang, banjirnya kan nggak besok. Iya, iya. Banjirnya bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi, dan jangka panjang gitu. Nah ini kan kalau kepentingan publik atau ranah publik dikelola secara tidak profesional, maka publik kita pun jadi, kehidupan publik kita pun jadi tidak profesional. Pak Men, 31 sekarang Benar. posisinya. Kalau ya kayak gitu, coba. Ya, ini menunjukkan kehancuran potensial, kekacauan. Pak Men bela apa lagi? Nah, jadi kalau menyangkut saya mulai dari Cingapdel dulu ya. Ya. Oh, satu-satu dibahas. Nah, jadi untuk dari Cingapdel memang itu kalau ketika ABRI TNI itu masuk ke ranah bisnis itu Sipil terus hilang habis itu pekerjaan. Jadi hilang pekerjaan. Pekerjaan orang-orang yang memang sudah berlama bergelut di situ. Ya, dari mungkin 3A, 3B sampai nanti eselon 1 kan. Tiba-tiba mau eselon 1 Ada masuk militer. Saya rasa sih kembali lagi ke zaman, tarik lagi ke zaman Orde Baru ya. Waktu itu tuh yang bener-bener TNI lah itu menguasai Pertamina waktu itu ya. Sekarang masuk komisaris Pertamina juga. Sekarang masuk komisaris Pertamina juga. Udah ada. Ya. Udah ada sekarang. Ini belum lama ya Pak? Dulu kakek suaminya Dian Sastro juga adalah Ibnu militer, Sutowo. Ibnu Sutowo, Letnan Jenderal. Letnan Jenderal itu. Nah, itu jadi kembali lagi waktu dulu itu waktu selama beliau jadi pimpinan di Pertamina, itu saya rasa sih cukup baik karena tidak ada yang dioplos. Kalau sekarang sipil mimpin dioplos. Kata siapa? Kebetulan lagi masuk kata siapa ya kan, maksudnya yang ternyata yang terjadi seperti itu. Oke. Selama Ibnu Sutowo memimpin nggak ada berita oplosan. Sudah nggak ada berita oplosan. Tapi beritanya korupsi Pak Men. Ya, korupsi betul, tapi kan basicnya tidak dioplos. Iya. Lagi-lagi kan yang tidak disampaikan Iya, yang betul. harus kita lihat. Yang tidak disampaikan, tidak dioplos. Tidak Nah dioplos. sekarang dioplos sama sipil. Nah makanya masuk lagi kan, itu untuk mencegah oplosan itu tadi. Tapi Gigi korupsinya saya. Tapi korupsi ya itu soal lain kan. Soal lain. Dioplos itu adalah yang masuk ke Iya. kendaraan kita. Pak Men. Bener sih, ini bener ya. Kalau di zaman Ibnu Sutowo ada korupsi dan tidak oplosan. Iya. Nah sekarang harus dibandingin juga korupsi. Sekarang kan ada korupsinya ada dan dioplos. Oplos. Iya. Iya. Nah kembali Bener juga sih. Ya. masuknya TNI kembali itu memastikan korupsinya aja, oplosnya enggak. Opplosnya nggak ada. Paling ada Bersaing nih. Ada gunanya ya. Kalau isi bensin itu nyarinya Shell loh. Iya. Pak Menteri. Tapi kalau korupsi militer itu problematikanya adalah ketidaksetaraan dalam hukum. Iya betul ya. Kalau sipil korupsi di Pertamina kenanya di atas 12 tahun. Kalau militer rata-rata di bawah 6 tahun. Oke. Bahkan kalau jenderal 2 tahunan lebih. Maksudnya ya, kalau dia korupsi. Kalau dia korupsi, tren putusannya. Oh tren putusannya. Tren putusannya. Karena tempoh hari juga tidak bisa ini sama KPK ya dikembalikan ke Ya, militer. karena padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bilang seluruh korupsi di wilayah sipil harus disidang di Tipikor. Iya. Nah, ini kan akhirnya sudah tidak profesional, nanti dikorupsi, hukumannya juga kecil, Pak Menteri. Tapi nggak dioplos. Ya kan? Benar. Iya. Gimana, Bang? Tolonglah, Bang. Gimana melihat ini? Perlu dijelaskan ke publik ya. Bisnis militer atau militer masuk ke ruang bisnis itu tidak profesional dan juga potensi dioplosnya kan ada tapi tidak ketahuan Bang karena militer. Saya pikir bukan pada titik tidak dioplosnya itu harus kita terima sebagai memang itu kejadiannya. Aduh. Pada titik itu ya. Tapi saya kembali lagi saya adalah membawa yang tidak disampaikan itu harus kita bahas. Yang tidak disampaikan tadi itu bisa lebih besar. Tidak dioplos dengan dikorupsi. Jangan-jangan mending dioplos kalau harus milih daripada dikorupsi. Kalau harus milih ya. Tapi kan kita inginnya adalah jangan dioplos, jangan korupsi. Kan itu kan yang kita inginkan. Artinya adalah bahwa bisa jadi, kita harus terima juga bahwa bisa jadi di militer atau di polisi banyak orang-orang kompeten. Iya, kita tidak melarang, tidak menafikan itu. Tapi
ikutilah ranah sipilnya, ikutilah aturannya. Oke. Jangan karena begitu, karena demi korps, Ya. aturannya kita ubah-ubah gitu. Karena itu kan udah diskriminatif atau tidak fair gitu. Jadi bahkan perspektif masyarakat sipil tidak melarang TNI maupun polisi ikut bekerja di ruang sipil sepanjang dia berhenti, gitu Cing. Ya, ya. Nah, cocok kan Cing? Cocok kalau itu. Kalau itu saya setuju. Nah, 31 lagi. Iya. Gimana Pak Men? Yang diharapkan dari saya tuh sebenarnya apa? Ingin Pak Men mencabut pernyataan bahwa tidak perlulah militer ini, fokuslah Saya sih ngerti kalau Bung, maksudnya mengerti apa ya pandangannya, karena kan memang ideologi atau logika dasar dari Kementerian Kegelapan ini untuk mencapai sebuah Indonesia gelap. Indonesia cerah harus gelap dulu. Saya udah ikutin dari sebelum terbentuknya malah, terbentuknya Kementerian Kegelapan. Saat dimana menganalogikan pada di Eropa perlu zaman kegelapan dulu sebelum ada Renaissance gitu. Jadi memang beliau ini tujuannya mulia, cuman caranya salah. Sedangkan menurut Mama Dede, ya, tujuan itu tidak menghalalkan cara. Kalau memang tujuannya bagus, pergunakanlah cara-cara yang bagus juga. Alhamdulillah. Itu maksudnya. Ini bagus nih. Iya. Ini bagus nih. Mudah-mudahan ada pertobatan. Iya. Karena saya agak takut dengan Pak Menteri Kegelapan, Cik. Karena orang itu mudah berubah, terpengaruh. Bentar lagi beliau ini bisa diangkat jadi nabi. Dan itu menimbulkan kegelapan yang luar biasa itu, Cik. Iya. Kalau kita lengah dikit, kita bisa oleng. Karena memang masuk akmal ini. Bukan masuk akmil ya. Ya intinya sih saya tuh cuman mengantarkan ke kegelapannya gitu. Iya. Soal urusan yang siapa membawa keterangan ya urusan lain ya. Nanti. Nanti. Yang penting ya ini aja, kita sama-sama saling faktanya sekarang di lapangan seperti itu, ya rakyat saling dukung rakyat lah sebenarnya. Rakyat ya. Ya, ini terakhir nih. Ya. Terakhir sebelum kerusakan semakin merajalela, saya ingin memberikan perspektif bahwa soal profesional dari sepak bola kemarin ya. Begitu kita berupaya dengan segala cara untuk masuk Piala Dunia, tarik-tarik orang begitu ya. Toh ternyata tidak berhasil juga. Ya ibarat kita mau membangun sepak bola dengan memanfaatkan genetik dari bangsa lain, ternyata tidak berhasil. Jangan-jangan ketika mau kita mengelola ya, dunia lingkungan kita, layanan publik kita terlalu berharap kepada ketegasan militer. Tapi begitu masuk, layanan juga akan bermasalah. Jadi apakah kemudian kita tidak baiknya ya fokus kepada profesionalitas masing-masing? Saya mulai dari Bang Timar dulu. Kalau saya meminjam logika itu, analog itu udah, atau kita lihat negara-negara yang kuat sepak bolanya, selalu kuat proses kompetisi di dalamnya. Artinya prosesnya bagus dijalani, ada pembinaan antar usia, ada kompetisi, liganya bagus dan segala macam. Nah, artinya adalah proses tidak akan pernah mengkhianati tujuan. Tapi bisa jadi tujuan yang cerah hanya sesaat saja, sesuai itu gelap panjang gitu. Nah, jadi menurut saya akan lebih bagus memang kita perkuat pada prosesnya. Seperti tadi, aturannya kita bikin lebih fair, kita bikin lebih terbuka, memang untuk kepentingan publik dan seterusnya. Jangan tiba-tiba kita tadi hanya untuk sesaat kita silau pada tujuan seolah-olah baik ya. Pelatih sekarang bisa membawa gitu ya. Padahal dan itu yang menurut saya juga dalam konteks militerisme atau kembalinya multifungsi kalau disebut sekarang gitu ya. Itu yang tidak sehat pada kehidupan politik Indonesia gitu. Jadi menurut saya kembali kita kepada dasar dan proses governance lah kalau banyak bacaan gitu. Governance-nya yang harus dibikin kuat. Good governance-nya ya.
Gimana, Cing? Saya setuju sih. Ya. Sama. Jadi gua kemana-mana setuju kayak gampang banget ya. Gampang banget oleng ya. Ya. Coba mungkin memang kalau memang mau pakai militer atau kalau kita ambil contoh dari sepak bola, akhirnya kita lebih mudah menerima mungkin karena kita lebih banyak dikasih informasi. Kita memang perlu ini dan ini bisa diambil dari pemain ini. Kita perlu bertahan yang perlu ngambil dari sini. Sedangkan di isu yang militer ini kita nggak tahu perlunya itu apa. Iya. Urgensi militer ada di situ tuh buat masyarakat itu gunanya apa gitu. Mungkin kalau bisa diterangkan dengan militer, Orang nanti bisa nerima. Orang bisa nerima mungkin, ya mungkin sama kalau analoginya dari yang bola gitu. Bola lebih gampang diterima walaupun hasilnya jelek gitu. Mungkin juga nanti militer dengan penjelasan yang sama mungkin masyarakat resistensinya akan lebih sedikit dan mungkin mungkin saja masyarakat memang ternyata memang kita butuhkan militer misalnya. Gitu. Akhirnya mereka masuk ke ranah-ranah sipil dan mungkin juga hasilnya jelek seperti tim kita nanti gitu. 5-1 lah ya. Ya 5-1 lah. Pak Menteri, mudah-mudahan Pak Menteri ada hal yang mau disampaikan sebagai wejangan Kah? menjelang sahur ya. Jelang Ini sahur. kan late show ya. Iya. Malam nanti tampilnya. Oh ya. Jadi menjelang sahur orang. Berarti kalau yang nonton ini lagi pagi tolong dimatiin dulu ya. Terus ini ntar malam aja. Iya, malam. Iya. Karena bilangnya selamat malam juga. Iya. Silakan Pak Men. Mungkin ya kalau dari konteks sepak bola, ketika kita memilih seorang, jangan ganti-ganti. Kita bisa kita pelajari adalah di situ jangan ganti pemimpin di tengah. Karena kan pasti kan kelimpungan kan. Dan pastikan kalau memangnya kita tuh kan waktu itu ganti pelatih di tengah-tengah kan. Nah pastikan ini pelatihnya. Ini maksudnya jangan impeachment, Pak. Oh gitu. Sebentar, pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan terlalu cemas. Sabar. Tapi jangan sampai juga dia karena yang ganti juga lebih. Sabar. Jadi ini dari bulan dulu. Sabar. Ada runutannya. Ada runutan. Jadi kalau bola itu jangan di tengah-tengah gitu. Dan pastikan penggantinya ketika udah diganti kan kita diganti sama Patrick Kluivert sekarang. Waktu dia diganti itu highlightnya pas dia main bola bukan pas dia ngelatih. Oh iya. Pantas jadi 5-1 sekarang kan. Jadi maksudnya itu belum tentu tuh kompetensi itu sesuai dengan apa ya? Dengan kita harapkan. Kita harus lihat latar belakangnya dulu kan. Sesuai porsinya ya. Sesuai porsinya gitu loh, digantinya sama pemain yang jadi pelatih yang dulu pas pemain dia jago gitu loh. Iya. Ya paling keuntungannya ketika Patrick Kluivert itu jadi pelatih pas lawan Australia, pelatih Australia pengen foto sama Patrick Kluivert gitu aja. Gitu. Iya. Biasanya pengen fotonya sama ini ya, pemain topnya foto sama pelatihnya gitu kan. Ya. Terus habis itu kita dari konteks sepak bola itu pelajaran yang bisa dipetik lah. Cari yang track recordnya itu penting gitu. Kalau mau ganti tengah jalan, pastikan penggantinya lebih kompeten. Nah, gitu. Nah, ini militer lagi, kembali lagi. Kenapa tiba-tiba apa ya? Kalau menurut saya sih di kementerian apa segala macam itu militer banyak itu justru sebenarnya bisa membuat rakyat itu sedikit lebih aman gitu loh. Karena gini, karena salah satu yang ditakutkan waktu itu ketika Pak Prabowo itu dipilih, orang tuh sebenarnya agak sedikit ada yang kelihatannya keikhlasannya tuh ada lah beberapa gitu. Oh ya udah Pak Prabowo jadi presiden, tapi jangan sampai dia kenapa-napa waktu sedang memimpin. Karena digantilah kita tahu penggantinya siapa. Nah itu kalau memang tiba-tiba dia terjadi impeachment lah waktu itu. Nah militer udah banyak tuh. Baru di-impeach bisa langsung kudeta. Langsung jadi. Amankan gitu loh. Oh jadi maksudnya nanti mengkudeta penggantinya Prabowo. Bisa kayak gitu maksudnya. Kira-kira kalau tiba-tiba ada sesuatu yang ditakutkan, salah satu paling ditakutkan Ini persiapan jangka panjang juga. Jangka panjangnya. Ya, kayak saya rasa sih ada gitunya gitu loh. Kalau buat dari Kementerian Kegelapan supaya ini sebenarnya untuk menenangkan rakyat yang takut kalau tiba-tiba Pak Prabowo tengah-tengah itu ada masalah di-impeach gitu segala. Yakinlah bahwa nanti kalau di-impeach naik orang kedua ada bisa mengembalikan Prabowo. Bisa Prabowo langsung jadi pas di-impeach dia keluar dari gedung gitu langsung orasi. Langsung naik langsung mobil. Orasi. Oh komando, gitu masuk komando. Jadi presiden lagi. Tenang jadinya rakyat. Stabil. Bentar doang jadi di-impeach sebentar. Masuk di lantik lagi. Wakilnya dia lagi gak? Kemungkinan sih gitu aja biar daripada repot. Muter-muter aja dong gak kelar-kelar ya dia. Baik teman-teman sekalian yang menonton channel ini,
apa saja yang dibicarakan 3 tamu saya ini, ambil yang benar, buang yang tidak benar. Banyak yang buang ya dong. Dan saya yakin banyak kiasan yang penting disimak oleh publik. Misalnya bagaimana profesional bekerja. Jangan semua dikejar di tengah jalan, ganti sana sini, tetapi dia tidak mampu bekerja, ahlinya di bidang yang lain. Keahlian di bidang yang lain belum tentu mampu di tempat yang lain. Meskipun kata-katanya sama-sama pertahanan, ketahanan pangan bukanlah bagian dari pertahanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.